Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan tentang bab sujudus sahwi wa ghairihi minan sujudi tilawah wa syukur. Ya, bab sujud sahwi dan yang lainnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Hanya saja yang kita bahas pada malam ini hanya murajaah berkaitan tentang sujud sahwi. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah pertama babus sujudi sahwi. Kita sudah sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sujud sahwi yaitu sujud yang disebabkan karena ada kelalaian di dalam salat. Ya, dan kita sudah sebutkan sujud di dalam salat itu ada 3 jenis. Pertama adalah sujud yang itu merupakan rukun salat. Yang kedua adalah sujud sahwi, yaitu sujud yang disebabkan karena kelalaian, kelupaan sesuatu di dalam salat. Dan ada yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang disyariatkan disebabkan karena membaca ayat sajadah. Dan kita sudah sebutkan definisi as-sahwu itu dalam istilah syariat kita ada 2. Pertama adalah mengakhirkan salat dari waktunya sampai mengeluarkannya dari waktunya, atau mengakhirkan salat sampai di akhir waktunya, ya sangat mepet tanpa adanya uzur. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sini ada kata sahun. Ya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu yang mereka lalai dari salat mereka. Nah, lalai yang dimaksud di sini adalah orang yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya atau mengakhirkan salat pada akhir waktunya sampai mepet tanpa adanya uzur. Nah, ini bukan pembahasan kita dalam bab sujudis sahwi. Yang menjadi pembahasan kita adalah maksud dari as-sahwu di sini adalah lupa sesuatu dalam salat. Dan lupa jenis ini secara asalnya tidak tercela. Kenapa? Karena yang namanya lupa itu merupakan
tabiat manusia. Bahkan lupa juga terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah sebutkan dalil dan juga akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, kata Nabi SAW, innama ana bashar, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Ya, ansa kama tansawun, yang mana aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Baik, kemudian lupa dalam salat itu ada 3 bentuk atau 3 sebab. Yang pertama adalah adanya fi'il, yaitu berupa tambahan. Yang kedua, tark, meninggalkan sesuatu, berarti adalah pengurangan. Dan yang ketiga yang disebut dengan asyak, yaitu ragu. Jadi pembahasan dalam sujud sahwi itu disebabkan 3 hal: menambah sesuatu, mengurangi sesuatu, atau ragu. Dan kita sebutkan bahwasanya sujud sahwi tidaklah disyariatkan kecuali ada sebabnya. Ya, salah satu dari sebab yang tadi kita sebutkan. Artinya tidak boleh seseorang setiap kali salat selalu diakhiri dengan sujud sahwi padahal tidak ada sebab. Ya. Walaupun dengan tujuan apa? Kehati-hatian katanya. Hal ini tidak disyariatkan. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan apa hukum sujud sahwi. Apa hukumnya? Hukumnya wajib, tapi kalau ada sebabnya. Ya, memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ya. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan terkadang sunnah, terkadang wajib, ya. Tapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya wajib kalau ada sebabnya. Baik. Nah, kapankah seseorang itu diwajibkan sujud sahwi? Kapankah seseorang diwajibkan sujud sahwi? Kemarin kita sebutkan pada 5 tempat. Ya, yang pertama adalah menambah perbuatan pada salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Ya, menambah perbuatan di sini bisa menambah rukun, misalnya menambah ruku', menambah sujud, ya, 2 sujud menjadi 3 sujud dalam 1 rakaat, atau berdiri ke rakaat yang kelima. Baik. Atau lupa ruku langsung sujud. Baik, kalau dia sudah sujud ngapain nih? Tadi lupa ruku. Apa yang harus dia lakukan? Maka harus bangkit menuju ruku. Baik, berarti dia menambah apa di sini? Sujud. Nah, berarti ini dihitung sebagai tambahan. Baik, orang yang misalnya salam, ya, pada sholat maghrib, baru 2 rakaat dia langsung salam. Dia ingat bahwasanya dia belum ke rakaat yang ketiga, maka dia pun naik. Nanti salam lagi kan? Berarti dia nambah apa di sini? Salam. Berarti ini terhitung sebagai tambahan. Jadi paham, sebab yang pertama seseorang diwajibkan sujud sahwi adalah ketika menambah perbuatan pada salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, itu sama saja, tetap diwajibkan sujud sahwi. Baik. Maka ketika seseorang menambah sesuatu dalam salat, yang wajib bagi dia segera memutus perbuatan tambahan tersebut. Ya, misalnya tadi menambah ruku, dia 2 kali ruku, sudah i'tidal, ruku lagi, ya, maka wajib bagi dia kalau ingat dia bangkit langsung menuju sujud. Baik, atau bangkit ke rakaat kelima karena lupa nih, maka begitu ingat, ini rakaat kelima, maka wajib dia langsung turun untuk bertasyahud. Ya, jadi pertama harus memutus. Kemudian ketika kembali itu tidak ditambah dengan takbir, tidak boleh bertakbir. Misalnya dia sudah naik ke rakaat kelima, ingat nih, ini ke rakaat kelima, maka langsung turun tanpa bertakbir. Karena kalau dia bertakbir dia nambah yang baru lagi. Ya, sementara dia dalam keadaan ingat, ya. Baik.
Kemudian setelah itu barulah sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya kalau menambah? Pendapat yang kuat adalah setelah salam. Baik, ini sebab yang pertama menambah sesuatu pada salat. Yang kedua, salam sebelum selesai salat. Salam sebelum selesai salat. Berarti di sini menambah salam, ya. Misalnya tadi maghrib 2 rakaat, lalu tasyahud langsung salam. Ya, ingat, lalu berdiri, ia sempurnakan salatnya, nanti juga sujud setelah salam. Ini sebenarnya masuk kepada pembahasan yang pertama tadi, menambah salam. Baik. Menambah perbuatan gitu ya. Nah, hadisnya nanti kita sebutkan dalam hadis Dzul Yadain atau hadis Kharbaq namanya. Baik. Kemudian kalau dia sudah salam, ya, jadi belum tuntung salatnya tapi sudah terlanjur salam. Bagaimana kalau setelah salam dia langsung berhadas, langsung batal wudunya? Ya, maka salatnya batal dan wajib mengulangi salat dari awal. Ya. Adapun kalau tidak batal, maka dibedakan antara jeda lama dan jeda sebentar. Kalau jedanya lama, maka batal salatnya harus diulang. Tapi kalau jedanya sebentar, maka boleh dia langsung sempurnakan salatnya dan nanti sujud sahwi. Ya. Di antara yang dimaksud jeda lama itu adalah waktu yang sangat lama antara selesai salat baru dia ingat, sudah sampai pulang ke rumah misalnya. Ya, baru ingat, loh, tadi 2 rakaatannya langsung salam, udah batal, wajib ulangi. Atau sudah terlanjur salat sunnah, ya, salam, zikir, salat sunnah. Maka kalau sudah salat sunnah, apalagi sampai selesai, maka batal salatnya, wajib untuk diulangi. Ya. Kalau keluar masjid gimana? Sudah salam, langsung dia keluar masjid. Ya, maka kalau masih dekat saja, tidak terlalu jauh dari masjid, maka bisa masih disempurnakan, balik lagi ke masjid, dia sempurnakan salatnya. Tapi kalau sudah jauh, ya, maka diulang lagi salatnya. Baik. Jadi tidak mesti kalau sudah keluar masjid sudah kada lagi menyempurnakan salatnya, enggak. Selama masih sebentar saja keluar masjid, ya, kemudian ingat langsung masuk ke dalam masjid, dia sempurnakan salatnya, maka masih aman. Karena Nabi SAW pernah disebutkan, ya, beliau keliru dalam salat beliau, bahkan beliau sudah sampai ke rumah beliau, dan rumah beliau itu kan di luar masjid, walaupun berdempetan dengan masjid. Ternyata setelah diingatkan, beliau kembali dan menyempurnakan salat beliau. Baik. Tadi di antara jeda lama adalah kalau seseorang sudah salat sunnah. Baik, kalau sudah selesai jelas. Jadi niatnya itu sudah terputus lah istilahnya dengan salat yang lain. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah salat sunnah dia ingat, loh tadi maghribnya cuma 2 rakaat. Sementara dia sudah salat sunnah ini. Maka wallahu alam dalam hal ini lebih hati-hati, diulang lagi salatnya dari awal. Baik, itu sebab yang kedua. Jadi yang pertama tambahan sesuatu pada salat, yang kedua menambah salam. Yang ketiga salah dalam membaca baik Al-Fatihah ataupun surah sampai merubah makna, tapi ini dilakukan tanpa sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja, apa yang terjadi? Batal salatnya. Nih, dia membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca ihdina, terbaca ahdina, itu beda artinya. Tapi lupa, bukan disengaja. Baik, kemudian dia ingat, tadi ketika membaca Al-Fatihah, terbaca ahdi, bukan ihdi. Baik, kalau dia masih dalam posisi berdiri, maka tidak mengapa dia kembali memperbaiki bacaannya. Yang masalahnya kalau sudah ruku, sudah sujud, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi wallahu alam yang lebih kuat adalah dia sujud sahwi saja tanpa harus mengulangi Al-Fatihahnya. Artinya salatnya tetap sah. Nah, ini adalah sebab yang ketiga,
ya, membaca salah sampai merubah makna tanpa disengaja. Yang keempat adalah meninggalkan wajib-wajib salat. Meninggalkan wajib salat. Ya, kita sudah sebutkan wajib salat ada 8. Baik. Nah, kalau ditinggalkan salah satunya, maka dia wajib sujud sahwi. Ya, misalnya ketinggalan tasyahud awal. Ketinggalan membaca subhana rabbiyal azim. Ya, ketinggalan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, maka ini merupakan wajib salat. Kalau dia tinggalkan tanpa sengaja, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Yang kelima, ragu pada adanya tambahan. Ragu pada adanya tambahan. Maksud ragu di sini ya, ragu antara melakukan atau meninggalkan tanpa ada kecondongan pada salah satu hal. Ya, misalnya kalau ada orang ragu dalam tambahan yang mana ia sedang melakukannya, seperti orang yang berada di rakaat terakhir cuman ragu apakah ini rakaat keempat ataukah rakaat kelima. Ya, jadi ragu apakah sholat ini bertambah atau kada. Ya, beda pembahasannya kalau nanti ragu ini 3 atau 4, ini beda. Ya, tapi ini ragunya pada tambahan 4 atau 5. Ya, tanpa ada kecondongan salah satunya 4 atau 5. Atau ketika sujud, misalnya ini sujud kedua atau ketiga. Ya, maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Artinya tidak mengapa dia sempurnakan keraguan tersebut, tapi nanti wajib untuk sujud sahwi. Ya. Kemudian kalau ragunya pada ragu pada tambahan tapi sudah berpindah pada pergerakan berikutnya. Jadi kalau sebelumnya tadi dia berdiri sekarang. Ragu ini 4 ataukah 5. Jadi masih pada posisi yang itu dia ragu. Baik, maka dalam hal ini dia sempurnakan salatnya tapi wajib sujud sahwi. Ya, adapun yang kedua ini dia sekarang tasyahud. Cuman dia lupa tadi rakaat yang terakhir dia berdiri tadi apakah itu rakaat keempat ataukah rakaat ke-5. Dia ragu. Ya, maka keraguan seperti ini ya, kalau dia termasuk orang yang suka was-was, maka tidak diperhatikan, tidak perlu sujud sahwi, ya. Tapi kalau orang jarang ragu, ya, maka dalam hal ini maka tidak perlu sujud sahwi karena hukum asalnya dia tidak menambah sesuatu pada sholat. Paham? Baik. Kemudian jadi inilah 5 kondisi seorang diwajibkan sujud sahwi. Baik. Apakah dianjurkan sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah? Ya, karena lupa dia tinggalkan sunnah. Apakah wajib sujud sahwi? Misalnya lupa membaca surah. Setelah Al-Fatihah dia langsung ruku'. Berarti dia meninggalkan sunnah. Apakah dia dianjurkan untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak dianjurkan. Baik. Kemudian seseorang yang wajib untuk sujud sahwi, ya, dia lupa sesuatu dalam sholat atau nambah sesuatu dalam sholat, maka dia wajib sujud sahwi. Dia tahu nih dia harus sujud sahwi, tapi sengaja dia tinggalkan. Ya, dia sengaja meninggalkan sujud sahwi, bukan karena lupa. Maka kita bagi 2 kondisi kemarin, ya. Kondisi yang pertama, waktu sujud sahwinya adalah sebelum salam, ya. Berarti kalau dia kekurangan kan wajib untuk sujud sahwi, dan sujud sahwinya adalah sebelum salam, ya. Walaupun dia sebenarnya boleh mengakhirkannya ke setelah salam. Cuman ketika sebelum salam dia tidak meniatkannya untuk sholat atau untuk sujud sahwi setelah salam, jadi dia tinggalkan, akhirnya sebelum salam ditinggalkan, setelah salam juga dia tinggalkan. Maka hukumnya apa? Maka para ulama menyatakan kalau seperti ini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu kurang, tidak ditambal dengan apa? Sujud
sahwi. Ya, jadi kalau posisi sujud sahwinya itu adalah sebelum salam, ya, maka sengaja meninggalkannya hukumnya salatnya batal. Adapun kalau waktu sujud sahwi adalah setelah salam, ya, baik asalnya sebelum salam dari awal atau dia lupa sujud sahwi sebelum salam akhirnya berniat untuk menjadikannya setelah salam, maka dalam hal ini para ulama menyatakan tidak batal, tapi dia berdosa karena meninggalkan suatu kewajiban. Baik. Nah, ini kalau mereka sengaja meninggalkan sujud sahwi. Terus bagaimana kalau lupa? Kalau tadi sengaja, sekarang lupa. Dia ingat nih, dia lupa sesuatu dalam sholatnya dan tahu wajib nanti untuk sujud sahwi. Pas sudah salam, ya, lupa kalau untuk sujud sahwi. Maka apa hukumnya? Ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang orang yang lupa sujud sahwi. Pendapat yang paling kuat adalah orang yang lupa sujud sahwi kemudian ingat dan jedanya itu tidak lama dan juga belum berhadas, maka wajib baginya untuk sujud baik masih di masjid atau sudah di luar masjid, dengan syarat jedanya tidak lama dan juga belum berhadas. Walaupun sudah berbicara, misalnya ngobrol, sudah tidak masalah. Ya, sebagaimana nanti hadis Dzul-Yadain yang kita akan sebutkan. Tapi kalau sudah jedanya lama atau sudah berhadas, maka sujud sahwinya gugur dan salatnya tetap sah. Jadi bedakan antara sengaja meninggalkan sujud sahwi dengan lupa sujud sahwi. Baik. Kita murajaah aja ya, jadi agak cepat. Kemudian kapan sujud sahwinya? Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Maka kita sebutkan para ulama sepakat seseorang yang wajib sujud sahwi dan ia pun sujud sahwi, maka sah salatnya baik sujudnya sebelum salam ataupun setelah salam. Ulangi, orang yang wajib sujud sahwi lalu dia sujud sahwi, maka sah salatnya baik sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah kapan lebih afdolnya, lebih utamanya dalam sujud sahwi. Yang pendapat lebih kuat adalah pendapat Malikiyah yang merinci. Ya, pertama adalah apabila sebab sujud sahwi adalah tambahan, maka sujudnya kapan? Setelah salam. Baik. Sekarang pian buka hadis 357. Jadi becabut kita membacanya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qilalah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW salat dan ketika telah selesai dari salam, ada yang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ahadasa fi salati syai'?" Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat? Maka Nabi bertanya, "Wa madzalika?" Ya, memangnya ada apa? Qalu shallaita kaza wa kaza. Para sahabat menjawab, engkau telah melakukan salat begini dan begitu. Ya, rupanya ada tambahan. Baik. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini summa sallama. Ya, beliau kemudian melipat kedua kakinya dan menghadap ke arah kiblat lalu sujud sebanyak 2 kali kemudian salam. Berarti kan ini sudah salam Nabi SAW, ya, baru beliau sujud lalu salam lagi. Berarti ini dilakukannya setelah salam. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan beliau bersabda, innama ana innahu law hadasa fi salati syai' ambatukum bih
Walakin innama ana basyarun ansa kama tansau fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi summa liyasjud sajadataini muttafaqun alaih. Kata Nabi, sesungguhnya kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam salat, tentunya aku akan memberitahu kalian. Tetapi ketahuilah, aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar, lalu sempurnakanlah dan sujudlah sebanyak 2 kali. Maka hadis ini memberitahukan kepada kita, pertama, orang yang menambah sesuatu dalam sholat, maka sujudnya setelah salam. Begitu juga orang yang ragu-ragu ada 2 kemarin kan kita bilang. Ada yang 50-50, tidak bisa dia menentukan mana yang lebih benar. Ya, ada yang kecondongan pada salah satunya. Ya, kalau yang 50-50, maka nanti dia tambah, ya, nanti sujudnya sebelum salam. Tapi kalau hadis ini adalah ketika condong kepada sesuatu. Makanya kata Nabi SAW, maka dia perkirakan yang paling benar, ya, mana yang lebih condong, maka itu yang dia jadikan patokan. Kemudian sempurnakanlah dan sujudlah sebanyak 2 kali sujud, dan dua-duanya adalah dilakukan setelah salam. Baik, maka kalau ada tambahan setelah salam. Baik. Kemudian hukum menambah rakaat. Hukum menambah rakaat. Apabila seseorang menambah rakaat karena lupa, baik ia sebagai imam maupun salat sendirian, seperti menambah rakaat ketiga pada salat fajar, menambah rakaat keempat pada salat maghrib, dan menambah rakaat kelima pada salat zuhur, asar, dan isya. Maka ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, ingat atau mengetahui rakaat tambahan tapi setelah salam. Setelah salam baru tahu dia nambah rakaat, ya, atau baru ingat nambah rakaat. Misal seseorang salat sendirian 5 rakaat, setelah salam ia ingat bahwa ia salat 5 rakaat. Atau ada yang memberitahu, tadi kok engkau salat 5 rakaat misalnya. Atau imam salat 5 rakaat dan makmumnya berdiam saja, ya, kada bertasbih, kada ditegur imamnya. Ini bisa ada 2 nih kemungkinan makmumnya. Karena kada tahu, ya, harus menegur, ya, atau supan, ya. Jadi 4 saja juga kena rakaat kelima. Kalau sengaja 4 rakaat kelima itu batal lah. Ini masalahnya kada paham. Tahu ini menambah nih, cuman kada tahu apa yang harus dilakukan. Imamnya kada ditegur dan seterusnya. Jadi akhirnya ikut 5 rakaat juga. Ya, atau misalnya makmumnya dudukan, sudah ditegur-tegur, imamnya kada turun juga. Ya, maka ia mengetahui setelah dia salam, ya. Maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk nanti sujud sahwi setelah mengetahui adanya tambahan, dan sujudnya tadi setelah salam. Itu kalau setelah salam tuntung hanya tahu. Bagaimana kalau tahunya pas di rakaat kelima itu, rakaat tambahan, dia sadar pas berdiri, lah ini rakaat kelima nih, atau ditegur oleh makmum, ya, maka dalam kondisi seperti ini maka dia langsung duduk tasyahud tanpa takbir, kada boleh bertakbir, ya. Kemudian wajib bagi dia untuk sujud sahwi setelah salam, ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama. Kemudian ada permasalahan apabila ada makmum masbuk 1 rakaat, lalu imam lupa dan sholat 5 rakaat, ya, dan ternyata yang masbuk ini 4 juga, ya.
Akhirnya empat. Ya perasaan tadi masbuk. Kok jadi sempurna 4 rakaat? Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah makmum itu sudah dihitung, sudah sempurna sholatnya? Ya, ataukah tambahan 1 rakaat itu tidak dihitung? Yang mana wajib bagi makmum untuk naik lagi nanti setelah salamnya imam. Ya, bagaimana? Kemarin kita jelaskan. Ya, 1 rakaat tambahan ini kan tidak dihitung untuk imam, tidak sah untuk imam, maka juga tidak sah untuk makmum. Maka wajib bagi makmum tetap untuk menambah 1 rakaat. Ustaz, gimana kalau sudah semalam itu sudah terjadi, Ustaz? Sudah 4 rakaat pas, jadi kada menambah lagi ulun misalnya. Ya. Baik, ya kalau sudah kada tahu karena jahil dalam masalah ini, maka salat tersebut dianggap sah. Baik. Nah, begitu juga kalau misalnya dia sadar nih, oh imam nih salah sebujurnya nih rakaat kelima, ini sudah menghitung-hitung nih rakaat kelima. Walaupun dia masbuk tahu ya, maka dalam hal ini dia juga tidak boleh berdiri. Dia tetap harus duduk. Ya, karena tahu bahwasanya rakaat ini tidak terhitung, tidak sah. Baik. Jadi kalau itu berupa tambahan, maka sujudnya setelah salam. Yang kedua, apabila sebab sujud adalah pengurangan, maka sujudnya adalah sebelum salam. Bentuk pengurangan tuh misalnya kayak apa? Lupa tasyahud awal, itu pengurangan. Lupa membaca sami Allahu liman hamidah, lupa membaca Rabbana walakal hamd. Sudah? Maka itu disebut pengurangan. Doa misalnya zikir subhana rabbiyal azim, lupa subhana rabbiyal a'la, lupa membaca rabbighfirli dalam duduk di antara 2 sujud. Semuanya itu terhitung sebagai pengurangan. Ya, maka dalam hal ini sujudnya adalah sebelum salam. Baik, silahkan baca atau buka hadis pertama, yaitu 351. An Abdullah ibni Buhainah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhur, bahwasanya Nabi SAW ketika salat zuhur bersama para sahabat, faqama fi raq'ataini ulayaini, beliau bangkit pada 2 rakaat yang pertama tanpa duduk tasyahud, walam yajlis, ya, beliau tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para sahabat pun bangkit mengikuti beliau. Hatta idza qada shalah, ketika beliau hampir selesai salat, wantazara an-nasu taslimahu, dan para sahabat menunggu salam beliau, ya, kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir dalam keadaan duduk, yaitu tasyahud akhir, ya, wasajada sajadataini, dan melakukan sujud sebanyak 2 kali, qabla an yusallim, sebelum beliau salam. Berarti kekurangan dilakukan sujudnya sebelum salam. Ya, summa salam, kemudian beliau melakukan salam. Ya, akhrajahu as-sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Dan ini adalah lafaz Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun, ya, bertakbir untuk setiap kali sujud dalam keadaan duduk, ya, wasajadan nasu ma'ahu, dan para sahabat ikut sujud bersama beliau, ya, maka namanya siya minal julus, sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang terlupakan tadi. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kurang maka sujud sahwinya sebelum salam. Baik, maka di sini Nabi SAW juga lupa. Ya, dan kita sudah sebutkan 4 hikmah dari lupanya Nabi SAW. Kenapa Allah membuat Nabi SAW itu lupa? Yang pertama kemarin untuk menegaskan bahwasanya Nabi juga manusia, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya. Walaupun beliau adalah manusia, tapi beliau adalah manusia terbaik dan beliau adalah utusan
Allah yang tidak boleh didustakan. Jadi untuk mengetahui bahwasanya Nabi juga manusia. Yang kedua, untuk menegaskan bahwasanya beliau itu tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, dalam masalah ini saja beliau tidak tahu kalau beliau sedang lupa, ya. Apalagi dalam hal yang tadi, ya, yang mana beliau menambah rakaat, ya, beliau tidak tahu kalau beliau menambah rakaat. Baik, yang ketiga, agar manusia mengetahui bahwa orang lupa dalam sholat itu perkara wajar. Orang lupa dalam sholat itu perkara wajar, sehingga kalau ada yang lupa jangan dicela. Kalau imam disalahkan, ya, dimamai imamnya akhirnya, maka kita katakan itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, agar kita bisa mengetahui hukum-hukum berkaitan tentang orang yang lupa di dalam sholat, ya, berkaitan dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian berkaitan tentang lupa juga atau kekurangan dalam sholat, yaitu tentang hukum lupa tasyahud awal. Berapa menit lagi? Baik. Orang yang lupa tasyahud awal, yang pertama adalah lupa tasyahud dan ada keinginan berdiri, ya, lalu ingat sebelum mulai berdiri. Jadi misalnya dia sudah sujud nih, ya, pas sujud tersebut pada rakaat kedua, ya, sujud kedua, ya, kan dia harus tasyahud awal tuh. Cuman pas sujud itu sudah dia ada niat untuk berdiri, dia lupa sama sekali dengan tasyahud awal. Tapi pas dia bangkit dari sujud, ingat bahwasanya ini sekarang tasyahud. Walaupun tadi sempat ada keinginan berdiri, dia sama sekali tidak berdiri, cuman ada keinginan. Ya, jadi posisinya tetap dalam posisi duduk dan dia ingat. Maka dia tahan dirinya dan bertasyahud, maka tidak wajib sujud sahwi. Ya. Pokoknya ada keinginan awalnya untuk berniat ingin berdiri, tapi pas duduk ingat langsung kalau ini adalah posisi tasyahud awal, maka dia tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, lupa tasyahud dan ada keinginan berdiri, lalu ingat sebelum pantatnya itu terpisah dari tumitnya. Kan kalau kita sujud tasyahud awal itu atau bangkit dari sujud itu kan kita iftirash, ya. Baik, menempel pantat pada tumit. Pas hendak berdiri tapi belum berpisah antara pantat dengan tumitnya. Jadi sudah ada terangkat sedikit, cuman belum berpisah antara pantat dengan tumit, maka ia kembali duduk langsung dan bertasyahud dan tidak wajib sujud sahwi. Baik. Adapun yang ketiga, lupa tasyahud dan mulai sudah berdiri, terpisah pantatnya dari tumitnya, dari kakinya. Tapi dia ingat sebelum sempurna berdiri. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dia untuk kembali dan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya di sini? Setelah atau sebelum? Tunggu dulu. Dia sudah kembali ini, jadi kurang nih. Paham? Jadi dia lupa tasyahud. Dia sudah mulai berdiri nih, cuman belum sempurna. Ya, maka ingat, maka wajib dia kembali sebelum sempurna berdiri. Baik. Maka dia tasyahud, sempurnakan salatnya, tapi wajib dia untuk sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya kapan? Setelah. Karena di sini dia menambah. Kada ada yang dikurangi di sini, tapi dia menambah hendak berdiri tadi. Sudah? Tapi kalau sudah berdiri kan kurang, berarti kurang apa? Tasyahud awal. Ini misalnya belum berdiri dia kembali. Berarti ada nambah, ya, gerakan ingin berdiri. Maka menyebabkan dia sujud sahwinya setelah salam. Dan yang terakhir adalah lupa tasyahud dan sudah sempurna berdiri. Maka kalau sudah sempurna berdiri, haram bagi dia untuk kembali. Jangan lagi kembali. Baik, coba baca hadis 361. Insya Allah tak baca berataan, cuman baca cabut-cabut menyesuaikan babnya.
Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu, lalu ia bangun tanpa terlebih dahulu duduk tasyahud setelah 2 rakaat dan ia sudah sempurna berdiri, falyamdi, maka lanjutkanlah, artinya jangan dia kembali duduk. Wal yasjud sajadataini, dan hendaklah dia nanti sujud 2 kali. Wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Namun apabila ia belum sempurna berdiri, maka hendaknya ia duduk dan tak perlu melakukan sujud sahwi. Nah, potongan hadis terakhir ini dikomentari oleh para ulama. Ya, sebagian para ulama menyatakan ini tidak sahih. Makanya dinilai oleh Imam Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Ya. Begitu juga untuk Syekh Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini, tapi wallahu a'lam potongan terakhir tadi yang tidak memperhitungkan sebagai kesalahan itu dinilai lemah oleh para ulama. Ya, jadi yang jelas rincian bagi mereka yang lupa untuk tasyahud awal tadi, kalau masih duduk maka langsung tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi. Ketika ingin berdiri tapi pantatnya belum terpisah dari tumitnya, maka juga tidak perlu sujud sahwi. Kalau sudah ingin berdiri tapi tidak sempurna berdiri, maka wajib kembali dan wajib untuk sujud sahwi. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka tidak boleh kembali, dia sempurnakan salatnya, tapi wajib untuk sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Baik. Bisa? Baik. Kemudian makmum wajib mengikuti imam, ya, ketika imam sudah berdiri wajib mereka ikut berdiri. Baik. Tapi kalau misalnya imam sudah berdiri sempurna, pas ditegur duduk lagi, gimana tuh? Ya. Kalau sengaja dilakukan, maka hukum yang sahih adalah salatnya batal kalau sengaja sudah berdiri kemudian kembali. Ini kita sudah bahas dalam pembatal salat. Baik, tapi kalau tidak tahu hukumnya maka tidak mengapa, dan kalau dia duduk maka makmum juga tetap ikut duduk bersama imam. Baik. Nah, ini adalah kondisi yang kedua, yaitu ketika ada kekurangan maka sujudnya adalah sebelum salam. Baik. Adapun yang ketiga yaitu ragu. Ragu nanti ada 2 kan ya. Ada yang 50-50, maksudnya sama sekali tidak ingat. Ya, ini rakaat ketiga ataukah rakaat keempat. Ini sujud kedua ataukah sujud ketiga. Ya, maka ada keraguan di sini. Baik. Adapun yang kedua jenis keraguan adalah condong kepada salah satunya. Ya, maka 2 hal ini berbeda posisi atau tempat sujud sahwinya. Nah, adapun rinciannya kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Adapun yang ketiga adalah ketika ragu. Maka kita sebutkan bahwasanya yang namanya ragu itu merupakan salah satu sebab yang mewajibkan seseorang untuk sujud sahwi. Kemudian kalau ragu itu dalam masalah wajib, ya wajib salat, maka kalau dia ragu apakah misalnya ketika wajib, apakah dia sudah tasyahud awal ataukah belum tasyahud awal, maka hukum asalnya dia sudah atau belum. Ulangi, kalau seseorang lupa apakah dia sudah tasyahud awal atau belum tasyahud awal, maka dihukumi dia sudah atau belum? Belum. Baik. Kalau misalnya seseorang ragu apakah sudah pada rakaat kedua ataukah rakaat ketiga, maka terhitungnya adalah 2. Baik. Seseorang sudah di rakaat ketiga nih. Kemudian dia ragu apakah sudah tasyahud awal ataukah belum tasyahud awal, maka nanti dia tetap melakukan tasyahud awal. Ya, dan nanti wajib untuk apa? Sujud sahwi. Begitu juga kalau seseorang lupa untuk lupa apakah ini rakaat ketiga ataukah rakaat keempat, maka kalau tidak ada kecondongan pada salah satu, maka wajib dia untuk menambah rakaat yang keempat. Ya, baik. Nanti kalau sujudnya kapan? Sebelum salam. Baik. Jadi kalau masalah ragu pada rukun salat, ya, misal seorang sujud lalu dia ragu apakah tadi sudah ruku ataukah belum ruku, atau apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, sudah 2 rakaat atau 3 rakaat dalam salat maghrib misalnya. Maka dalam hal ini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia memiliki keraguan tapi ragunya ringan. Ragu ringan, maksud ragu ringan ada keraguan, ya. Tapi kemudian keraguan itu hilang. Akhirnya dia bisa menentukan dengan yakin bahwasanya misalnya dia baru 3 rakaat misalnya. Maka dia ambil ya keyakinan tersebut dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Jadi sempat ragu sebentar, kemudian hilang ragu tersebut, ya, dan dia yakin akan sesuatu, maka dia kerjakan yakin tersebut dan tidak perlu sujud sahwi. Misal seorang sujud kemudian lupa, ini sujud kedua atau sujud pertama, maka dia ragu, ya, kemudian keraguan itu hilang dengan sesuatu misalnya di sekitarnya apa gitu yang mengingatkan dia, akhirnya keraguan itu hilang, maka dalam hal ini tidak perlu sujud sahwi. Kalau keraguan tersebut berlanjut, maka jumhur ulama, ya, menyatakan ambil yang meyakinkan, ya, ambil yang meyakinkan. Dia sama sekali tidak bisa menentukan nih yang A atau B, ya. Maka dalam hal ini jumhur ulama ambil yang meyakinkan, dan meyakinkan itu adalah yang paling sedikit. Misalnya lupa pada rukun, baik lupa sujud pertama atau sujud kedua, dan keraguan ini terus berlanjut, maka dia mengambil hukum asal dia masih adalah sujud
pertama. Ya, yang paling sedikit karena itu yang meyakinkan. Atau apakah dia ruku atau belum? Dia sudah sujud nih. Cuman ragu sama sekali apakah tadi ruku ataukah tidak. Maka dia diambil belum ruku. Apakah ini rakaat kedua? Belum ya, ini masalah rukun. Kalau lupa jumlah rakaat, apakah 2 atau 3, maka ambil 2. Itu yang meyakinkan. Maka dalam hal ini dia ambil yang meyakinkan tadi dan dia teruskan salatnya. Nanti sujudnya kapan? Sebelum salam. Ingat, 50-50, ambil yang meyakinkan, nanti sujudnya sebelum salam. Mana dalil akan hal tersebut? Silahkan buka hadis 356. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla as-salasan aw arba'an, dan dia tidak tahu sudah berapa rakaat salatnya, apakah baru 3 ataukah sudah 4. Maka kata Nabi, falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana, maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Ini terjemahannya seperti itu ya. Maksud di sini mengambil keyakinan itu adalah yang paling sedikit ya. Karena untuk yang kecondongan itu pada hadis yang sebelumnya tadi. Baik. Kemudian hendaklah sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Baik. Kemudian fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Jika ternyata ia melakukan salat sebanyak 5 kali, nah ini menunjukkan ya, ragu 3 ataukah 4. Maka dalam hal ini ambil 3 tambah 1. Kalau ternyata ya dia 5 rakaat jadinya karena mengambil yang sedikit tadi, dengan sujud tersebut dia menggenapkan salatnya. Asalnya 5 menjadi 6. Ya, misalnya zuhur kan 4 genap. Ditambah 1 rakaat jadi ganjil. Supaya menggenapkan lagi gimana? Dengan sujud. Ya, biar salat itu tetap genap walaupun lebih. Itu maksudnya. Syafa'na lahu salatuhu, artinya kita menggenapkan salatnya. Baik, namun apabila ternyata salat sudah sempurna, ya, dia ragu 3 atau 4, ternyata benar 3, ya, nambah 1 lagi 4, sudah genap salatnya. Maka apa tujuan sujud tersebut? Targhiman lisyaiton, ya, atau penghinaan terhadap syaitan. Jadi hikmah seseorang ya sujud sahwi, kalau ternyata salatnya itu bertambah, maka fungsinya sebagai penggenap. Ya, kalau ternyata salatnya memang kurang ditambah 1 rakaat tadi, maka itu sebagai targhiman lisyaiton atau penghinaan terhadap syaitan. Ya, terutama iblis. Ya, iblis ketika disuruh untuk sujud dia tidak mau. Tapi orang mukmin ketika disuruh sujud mereka mau, ya. Baik, itu yang dimaksud dengan targhiman lisyaiton. Karena tujuan syaitan itu kan memang untuk mengganggu salat manusia. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi akan hal ini dengan cara sujud, yang mana itu membuat syaitan itu terhina. Baik. Nah, jadi kalau yang 50-50 tadi ambil yang sedikit, maka dia tambah lagi 1 rakaat. Adapun apabila seseorang lupa tapi ternyata condong pada salah satunya, ya, antara 3 dan 4, secara condongnya ya, ini lebih kuatnya adalah ke arah 4 rakaat misalnya, maka dia putuskan itu adalah 4 rakaat. Ya, atau dia lebih condong kepada 3 rakaat, maka dia anggap itu adalah 3 rakaat. Ya, tapi masih ada keraguan. Mungkin kalau dipresentasikan mungkin 70-30 ya. 70 yakin, 30 masih ragu. Maka ambil yang 70% tersebut. Sudah? Nah, kemudian setelah itu maka dia sujudnya setelah salam. Ini berdasarkan hadis
yang tadi 537 tapi ujungnya wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma alaihi summa liyasjud sajdatain. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar. Ya, condongnya kemana? Ya, lalu sempurnakanlah salatnya sampai salam dan sujudlah sebanyak 2 kali, menunjukkan salat sujudnya setelah salam. Begitu juga hadis nomor 360. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'dama yusallim. Ya, cuman hadis ini hadis yang dhaif ya. Barang siapa yang ragu-ragu dalam salatnya, hendaklah ia sujud sebanyak 2 kali setelah salam. Ya, seolah-olah semuanya ini setelah salam. Ya, tapi hadis ini hadis yang dhaif. Ya, dan ini diambil oleh sebagian ulama. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat sebenarnya berkaitan tentang kapankah sujud sahwi. Ada yang menyatakan semuanya setelah salam. Kalau tidak salah ini pendapat Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah semua sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, jadi tidak ada istilah setelah salam. Tapi boleh setelah salam sebagaimana kita sebutkan, ini kesepakatan para ulama. Tapi mana yang lebih afdal? Menurut Syafi'iyah semua sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, tapi pendapat yang paling kuat tadi kita rinci, ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Bagaimana keraguan tersebut kalau muncul setelah salam? Dia sudah salam selesai, tiba-tiba muncul keraguan. Tunggu, tadi 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya, atau tadi sudah sujud atau belum? Ruku kada tadi? Ya, muncul keraguan tersebut. Maka keraguan yang muncul setelah selesai salat itu tidak diperhitungkan. Hukum asalnya salat telah sah. Ya. Dan banyak orang yang seperti ini karena was-was akhirnya. Ya, pokoknya kalau sudah selesai maka sah salatnya. Keraguan muncul setelah itu tidak diperhitungkan. Kecuali kalau ada kabar yakin dia sholatnya kurang, ada yang memberitahu misalnya, oh tadi kamu cuma sholat 3 rakaat misalnya, atau sama-sama masbuk, sama-sama kurang 2 rakaat ya, temannya cuma nambah 1 rakaat ya, dia nambah 2 rakaat, lalu dia kasih tahu temannya tadi engkau cuma nambah 1 rakaat padahal ketinggalannya 2 rakaat, maka wajib dalam hal ini dia menambah 1 rakaat lagi. Baik. Orang yang sering ragu-ragu atau muaswis istilahnya, maka keraguannya itu tidak dianggap dan tidak perlu sujud sahwi. Misalnya ada orang ya setiap 1 rakaat tadi sudah ruku belum? Hadang tadi ini sujudnya berapa kali sudah nih? Ya, rakaat kedua kayak itu juga. Hadang tadi Al-Fatihah sudah terbaca belum? Ya, ruku. Ya, ada orang yang seperti ini, setiap salat pasti ragu-ragu. Ini apalagi mereka yang salatnya di rumah. Ya, kalau jamaah insyaallah aman ya. Karena ditanggung oleh imam kesalahannya ya, bukan dosanya. Baik. Jadi orang yang ragu-ragu seperti ini, suka ragu-ragu seperti ini, apa yang dia lakukan? Maka keraguan tidak dianggap. Terus gimana dia memperlakukannya? Maka hal yang pertama kali dia terpikirkan olehnya itulah yang diberlakukan. 2 atau 3, ya misalnya ada muncul 2. Kemudian ada ragu apakah 3, maka ambil yang 2. Ya seperti itu bagi mereka yang suka muaswis tadi. Baik. Kemudian kita akan baca hadis Zulyadain 352, hadis 352. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah melakukan salat 2 rakaat dari salah satu salat yang dilakukan di waktu petang. Ya, di sini diartikan petang ya. Asyiyi itu dalam bahasa Arab itu mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti mencakup salat zuhur dengan asar.
Nah, rawi ini ragu apakah salat ini salat zuhur ataukah salat asar. Baik. Summa salam. Jadi beliau salat 2 rakaat saja. Zuhur asar kan 4 rakaat, tapi ternyata Nabi SAW cuma salat 2 rakaat langsung salam. Summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau bangkit menuju salah satu kayu di bagian depan masjid, kemudian menaruh tangannya di atasnya. Jadi beliau bersandarkan di kayu tersebut. Pada waktu itu, ya, yang salat bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Namun keduanya merasa tidak enak untuk berbicara dengan beliau. Jadi kesalahan Nabi SAW itu para sahabat rata-rata tidak menegur Nabi. Alasannya apa? Karena bisa jadi pertama memang sholat berubah. Mungkin tiba-tiba muncul wahyu kepada Nabi, turun wahyu kepada Nabi yang menyatakan sholat berubah, ya. Asalnya 4 rakaat, mungkin dimansuh jadi 2 rakaat. Jadi mereka tidak menegur Nabi, ya. Yang 4 rakaat jadi 5 rakaat. Mereka juga tidak menegur Nabi karena bisa jadi salat itu berubah. Ya. Kalau kita, ya, tiba-tiba 5 rakaat, jangan dikatakan turun wahyu, ya. Ada mungkin. Ya pasti salah, pasti lupa di situ. Baik. Nah, jadi di sini Umar, Abu Bakar tidak menegur Nabi, ya. Sebabnya juga karena wibawa, ya, tidak enak, ya, merasa tidak enak dengan Nabi untuk berbicara dengan beliau. Maka para sahabat yang lain, sebagian mereka ada yang keluar dengan cepat sambil berkata, salat telah dikosor. Padahal Nabi lupa. Pada saat itu juga ada seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi dengan Zulyadain. Kenapa? Karena disebutkan tangannya itu agak panjang, ya. Dan disebutkan nama dari sahabat ini adalah Al-Kharbaq, Kharbaq bin Amr. Kharbaq bin Amr. Jadi kalau ada hadis Zulyadain atau hadis, siapa ngarannya tadi? Al-Kharbaq. Al-Kharbaq bin Amr. Nah, ini ngaran dari Zulyadain. Jadi kalau disebutkan hadis Al-Kharbaq, ya maksudnya hadis Zulyadain. Baik. Jadi dipanggil dengan Zulyadain karena kedua tangannya berukuran panjang. Ia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah tadi engkau lupa atau memang salatnya dikosor? Maka beliau menjawab, aku tidak lupa dan salat juga tidak dikosor. Menurut persangkaan beliau. Nah, ini beliau tidak tahu ilmu gaib. Beliau sendiri tidak tahu kalau beliau sedang lupa. Kemudian Zulyadain berkata, sebenarnya engkau telah lupa. Maka beliau salat 2 rakaat lalu salam. Kemudian beliau bertakbir, ya, dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama dari biasanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Kemudian beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu sujud seperti biasanya atau lebih lama dari biasanya. Lalu beliau mengangkat kepalanya kemudian bertakbir. Muttafaqun alaih. Lafaz ini adalah lafaz Bukhari, sedangkan dalam riwayat Muslim salat asar. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan salat zuhur. Jadi rawinya yang syak atau ragu. Baik, hadis berikutnya wali Abi Daud qala asadaqa Zulyadain. Apakah yang dikatakan Zulyadain itu betul? Fa'auma'u ay na'am. Maka para sahabat berisyarat, ya, wahiya fi sahihain lakin bilafzi faqalu. Kalau di sini kan mereka berisyarat. Dalam riwayat lain mereka berbicara, bukan hanya sebatas berisyarat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa berbicara untuk maslahat salat. Kemudian hadis berikutnya wa fi riwayatin lahu walam yasjud hatta yakanahu Allah taala dzalik, ya. Tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya. Disebutkan dan beliau tidak segera sujud sampai Allah meyakinkan akan hal itu. Hadisnya hadis yang
dhaif. Yang mana di sini ya kita bisa mengambil kesimpulan kalau imam itu ragu, kemudian ada orang di belakang yang menegurnya, maka ambil teguran orang di belakangnya. Kecuali kalau imam memang yakin benar dia tidak mengapa tidak menghiraukan yang di belakangnya. Tapi kalau dia sendiri tidak yakin, ragu, maka ketika dia menegur, maka ikuti teguran tersebut. Tapi menegur juga harus yakin. Kalau ragu negur kacau jadinya salatnya. Baik. Kemudian jadi nama asli Zulyadain adalah Al-Kharbaq. Di sini Nabi SAW lupa apa? 2 rakaat, berarti nambah salam. Di sini kan nambah salam Nabi. Berarti nanti sujudnya setelah salam. Kemudian gerakan banyak bukan dari jenis salat. Ini kan banyak gerakan nih. Nabi SAW sampai bangkit, kemudian sampai bertelaikan tadi kan. Ya. Maka gerakan bukan dari jenis salat apabila dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak membatalkan salat. Begitu juga keluar dari masjid tidak menghalangi untuk menyempurnakan salat selama masih tidak jauh dan jedanya belum terlalu lama. Tadi kan ada yang sampai keluar sudah, sahabat tadi ya, yang menyatakan salat sudah di qasar katanya. Baik, tapi mereka kembali dan menyempurnakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis 355. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini summa tashahhad summa sallam. Ya. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW salat bersama para sahabat lalu beliau lupa. Maka beliau pun sujud sebanyak 2 kali, kemudian bertasyahud lalu salam. Di sini disebutkan setelah sujud sahwi, beliau bertasyahud kemudian salam. Ya, tapi hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang syadz. Jadi setelah sujud sahwi tidak ada lagi tasyahud. Ya. Baik. Kemudian hadis 362. Ya, ini lompat-lompat. Wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi ya, dari Umar dari Nabi SAW beliau bersabda, laisa ala man khalafal imam sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu. Bagi yang berada di belakang imam tidak wajib untuk sujud sahwi apabila imam lupa. Bagi yang berada di belakang imam tidak wajib sujud sahwi. Titik sampai situ. Apabila imam lupa, maka imam wajib melakukan sujud sahwi dan juga orang yang berada di belakangnya yaitu para makmum. Baik, maka kita akan bahas pembahasan tentang kondisi makmum dan imam dalam masalah lupa dalam salat. Ini juga sudah kita bahas. Yang pertama, makmum lupa sedangkan imam tidak lupa. Ya, jadi berimaman berjamaah, yang lupa siapa? Makmumnya. Imam tidak lupa. Ya. Misalnya makmum lupa membaca Subhana rabbiyal azim. Baik. Atau Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Maka dalam hal ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, makmum ikut sholat dari awal dengan bersama imam, atau dengan ungkapan yang lain, makmum itu salamnya berbarengan dengan imam. Ya, ini lebih pas ya, makmum sholatnya berbarengan dengan imam. Kenapa? Karena bisa jadi makmumnya tidak dari awal, tapi sempat dia mendapati rukunya imam. Baik, pahamlah. Baik, jadi makmum itu salat dari awal bersama imam atau salamnya barengan dengan imam. Ternyata pas salat tersebut makmumnya salah atau lupa. Ya. Maka dalam hal ini makmum tidak perlu sujud sahwi.
Ya, berdasarkan hadis tadi. Hadis ini hadis yang dhaif, yang kita sebutkan tadi hadisnya hadis dhaif tapi maknanya betul. Ya. Kenapa makmum salah di belakang imam sementara dia tidak perlu sujud sahwi? Ya, karena para sahabat dahulu hampir bisa dipastikan mereka juga melakukan kekeliruan atau kesalahan ketika sholat bersama Nabi. Namun tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya sahabat ada yang sujud sahwi sendiri. Ya, tapi ingat ini kalau memang dari awal bersama imam. Artinya secara rakaat dia mendapati rakaat yang pertama bersama imam. Baik. Ya, begitu juga tadi kita sebutkan bahwasanya imam itu menjamin kesalahannya makmum. Kata Nabi SAW, al-imamu dhamin. Sesungguhnya imam itu penjamin. Penjamin kesalahan makmum yang menyebabkan makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya. Sekali lagi, imam bukan menanggung dosa makmum. Ini udah aku jadi imam menanggung dosa makmum. Karena ada yang kayak gitu bepadahnya ya. Tenang aja, semua dosanya dipantanggung imam ya. Akhirnya orang udah enak jadi imam kan kayak itu. Baik. Nah, tapi walaupun kita nyatakan bahwasanya imam itu menjamin kesalahan makmum, bukan berarti makmum itu bebas melakukan sekehendak dia. Ya. Artinya tidak boleh bagi makmum untuk sengaja meninggalkan wajib-wajib salat. Ya. Dia tetap wajib membaca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tetap dia baca. Kapan dia terjamin kesalahannya? Kalau dia lupa. Ya, baru dijamin oleh imam. Baik. Kalau makmum ya sengaja meninggalkan rukun salat, misalnya imamnya sujud dia enggak sujud, imamnya ruku enggak ikut ruku ya misalnya, maka batal salat makmum. Ya, jadi yang digantikan itu hanyalah dalam hal-hal wajib dan dalam ketika dia lupa. Itu yang dimaksud imam sebagai penjamin. Nah, jadi kalau dari awal makmumnya ikut bersama imam, maka tidak perlu sujud sahwi. Kondisi yang kedua, makmum masbuk ya, 1 rakaat atau lebih. Baik, dan hal ini tidak keluar dari 2 kondisi. Lupanya makmum itu pada bagian ketika bersama imam. Baik, misalnya dia ketinggalan rakaat pertama. Ya, jadi masuk ke rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, dan lupanya pas di rakaat terakhir imam. Ya, makmum lupa di rakaat tersebut, misalnya lupa membaca subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Maka dalam hal ini mayoritas ulama menyatakan makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh imam. Bagaimana kalau lupanya makmum itu ketika dia sudah salat sendirian, menambah sendirian? Lupa dalam hal itu, maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Karena dalam hal ini dia seperti salat sendirian sudah. Imam sudah tidak lagi menanggung kesalahan makmum kalau dia sudah salat sendirian. Baik, ini kalau yang salah makmum dan imam tidak salah. Sekarang kita balik. Imam yang lupa, yang salah, sedangkan makmum tidak. Baik. Maka di sini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, imam lupa di awal sholat sedangkan makmumnya masbuk. Jadi di rakaat yang pertama imam lupa, atau rakaat ketiga imam lupa tasyahud awal. Sudah? Datang makmum di rakaat keempat. Ya, makmum ini kada sawat mendapati kesalahannya imam. Nah, apakah orang masbuk ini ketika imam sujud sahwi ikut juga sujud sahwi atau gimana? Ya, tetap wajib ikut sujud sahwi. Jadi gini aja kaidahnya. Kalau imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Baik dia salah ataupun kada, baik dia mendapati kesalahannya imam ataupun kada. Ya, pokoknya kalau imam sujud sahwi nanti
makmum juga sujud sahwi. Baik. Jadi seseorang datang dan ikut salat ketika imam pada rakaat ketiga misalnya. Dan imam tadi lupa sujud tasyahud awal, ya, maka dalam hal ini makmum tetap sujud sahwi bersama imam. Baik. Apalagi yang dari awal memang makmumnya mendapati kesalahan imam, maka dalam ini tetap wajib untuk sujud sahwi. Baik. Kemudian ada permasalahan. Apabila imam lupa dan makmum masbuk, ya, maka makmum tetap wajib sujud sahwi, kan kita katakan tadi. Tapi kapan makmum sujud sahwi? Ya, kan wajib juga sujud sahwi. Tapi apakah wajib sujud sahwi bersama imam juga? Ya, maka ada dua kondisi. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, jelas wajib untuk sujud sahwi bersama imam. Yang menjadi masalah adalah kalau sujud sahwinya setelah salam. Kan biasanya kalau orang masbuk, ya, imam salam dia naik. Ya. Masalahnya sekarang imam setelah salam ingin sujud sahwi. Ya, sekarang gimana nih? Ya. Kalau masih duduk ya mungkin bisa untuk ikut sujud bersama imam. Tapi ingat, kalau ikut sujud bersama imam setelah salam, makmumnya jangan salam. Paham? Karena dia belum sempurna. Kalau salam, sengaja salam, batal sholatnya. Ya. Maka dalam hal ini, kalau dia sudah terlanjur berdiri, secara tegak berdiri, maka tidak boleh lagi kembali untuk sujud bersama imam. Kapan sujudnya? Setelah dia selesai salam. Tapi kalau dia masih duduk atau belum sempurna berdiri, maka dia ada dua pilihan. Boleh terus berdiri, nanti sujudnya setelah salam, atau turun, ikut sujud bersama imam juga tidak mengapa. Kalau dia sudah sujud, maka tidak perlu lagi sujud di akhir salatnya. Baik, jadi kalau ulun lebih memilih gitu ya, kalau disuruh memilih, kalau ternyata imamnya itu sujud sahwinya setelah salam, sudah lebih baik ditunda saja sujudnya, nanti setelah salam saja sujudnya. Ya, kenapa? Karena takutnya tadi terlanjur salam. Ya, nanti ikut salam bersama imam, itu khawatirnya. Dan yang kedua nanti bingung juga ini di belakangnya nanti ini gimana nih? Ya, apakah nanti turun lagi setelah berdiri ataukah tidak? Maka dalam hal ini lebih utama sudah nanti saja setelah salam. Ya, jadi kalau kita ingin memudahkan gitu ya, kalau yang bagi masbuk nih, kalau ternyata imam itu sujud sahwi sebelum salam, maka ikut sujud sahwi bersama imam. Kalau sujud sahwinya setelah salam, lebih utama akhirkan saja setelah salamnya makmum ini. Paham insyaallah? Baik. Sekarang kalau ternyata imam dan makmum sama-sama lupa, baik pada hal yang sama atau dua hal yang berbeda. Misalnya sama-sama lupa tasyahud awal. Imamnya lupa, makmumnya lupa, sama-sama berdiri. Ya, maka jelas-jelas dalam hal ini wajib untuk sama-sama sujud sahwi. Kalau beda, imamnya lupa subhana rabbiyal azim, makmumnya lupa subhana rabbiyal a'la. Maka dalam hal ini imam wajib sujud sahwi dan wajib diikuti oleh makmum. Kalau kesalahan makmum tadi sudah dijamin oleh imam. Baik, imam lupa dan makmum tidak lupa tapi harus ikut bersama imam. Seperti imam lupa tasyahud awal sampai sempurna berdiri, maka makmum dalam hal ini wajib untuk ikut imam walaupun dia tidak lupa, dan wajib nanti tasyahud wajib nanti sujud sahwi bersama imam. Baik. Kemudian apabila imam lupa menambah satu rakaat pada salatnya, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, 5 rakaat nih imam. Apa yang harus dilakukan makmum? Wajib bagi makmum untuk menegur imam.
dengan ucapan subhanallah misalnya. Apabila kembali imamnya, alhamdulillah. Kalau tidak kembali gimana? Ya, pokoknya imam ini rasa yakin nih masih 4 rakaat misalnya. Maka dalam hal ini ya, makmum tidak boleh ikut imam. Dia harus tetap duduk. Biar aja imam berdiri, tapi makmum tetap harus duduk. Kalau makmum ikut berdiri dan dia tahu ini rakaat kelima, maka sholatnya batal karena menambah rakaat. Nah, maka mereka duduk. Sekarang tentu kan makmum ini baca tasyahud nih. Nah, selesai tasyahud gimana? Apakah langsung salam dengan niat mufaraqah, ataukah nunggu imam balik ya sampai duduk kemudian salam bersama imam? Maka pendapat yang lebih kuat di sini adalah menunggu imam ya, nanti salatnya salamnya bersama imam. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang belum kita baca yaitu hadis 363 yaitu wa an Sauban radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sauban bahwasanya Nabi SAW bersabda, likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallim, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Sauban bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, untuk setiap yang lupa harus sujud 2 kali setelah salam. Pertama, hadis ini berbeda pendapat di kalangan para ulama akan kesahihannya. Ya, di sini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar sanadnya adalah sanad dhaif. Baik, walaupun Syekh Albani menghukumi ini adalah hasan, tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ini hadis yang dhaif. Ya, paham enggak pian makna dari hadis ini? Apabila atau setiap kesalahan maka harus sujud 2 kali. Berarti kalau 2 kali kesalahan, sujudnya berapa kali? 4 kali. 3 kali salah berarti sujudnya 6 kali. Ya. Padahal pendapat yang paling kuat di sini adalah berapapun salah seseorang di dalam sholat itu cukup sujud sahwinya 2 kali. Ya, artinya 2 kali sujud saja itu cukup. Ya, seorang lupa tasyahud awal, lupa membaca subhana rabbiyal azim, lupa membaca subhana rabbiyal a'la, beberapa kali salah nih. Apalagi yang sampai menambah 1 rakaat. Dia menambah berdiri, menambah ruku, menambah i'tidal, menambah sujud, banyak sekali tambahan yang dia lakukan. Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah hanya sujud 2 kali. Baik. Terus ada pertanyaan gini. Kalau ada orang salah dalam salatnya, kesalahan pertama itu dianjurkan sujudnya adalah sebelum salam. Kesalahan kedua sujudnya setelah salam. Paham kada? Misalnya dia lupa tasyahud awal, di kapan sujudnya? Sebelum salam. Kemudian dia 5 rakaat. Ya, setelah salam. Baik. Sekarang sujudnya kapan? Sebelum atau setelah? Setelah. Yang lain sebelum, ya. Maka dalam hal ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam. Ada yang mengatakan yang mana kesalahan yang lebih banyak, setelah atau sebelum? Masalahnya kalau sama gimana? Ya. Pendapat yang ketiga, yang lebih dahulu terjadi apa? Yang menyebabkan sujud sebelum atau sesudah salam? Ya, ada yang mengatakan sujud terus tuh sampai 2, 4, 6 kali sujud, ya. Baik. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada dalil secara tegas karena tidak pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak ulama lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Karena menutupi kekurangan salat itu lebih diutamakan. Ya.
Tapi kalau ada yang sujudnya setelah salam juga tidak masalah. Baik. Dan penutup pembahasan kita, apa yang dibaca ketika sujud sahwi, maka bacaannya sama persis ketika sujud ketika salat, ya, yaitu subhana rabbiyal a'la. Dan ketika sujud duduk di antara dua sujud, sama bacaannya, ya, Rabbi firli dan seterusnya, sebagaimana yang masyhur ketika kita baca di dalam salat. Baik, dengan ini sempurnalah pembahasan kita tentang masalah sujud sahwi. Berarti kita menyisakan pembahasan tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, ulun persilahkan. Ini ada pertanyaan. Apakah larangan jual beli di dalam masjid juga berlaku untuk musalla? Gimana? Baik, istilah masjid, istilah musalla, terus ada langgar, ya, surau, ya, dan seterusnya. Ini istilah kita, ya. Masjid itu dalam bahasa Arab adalah tempat untuk sujud, yaitu beribadah, tempat yang ma'ruf, baik itu bentuknya masjid jami', ya, yang ada khutbah Jumat di situ, atau masjid yang biasa digunakan untuk sholat. Itu termasuk hukum masjid. Baik. Kemudian, apakah boleh membayar hutang bekas jual beli dan membayar gaji karyawan di dalam masjid? Bayar hutang apakah jual beli? Tidak, ya. Maka tidak masalah itu dilakukan di masjid. Wallahu a'lam. Baik, inilah pelajaran kita malam ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, jangan bosan untuk memurojaah pelajaran, ya, karena ini kan sifatnya tatbik, ya, penerapan. Kalau kita tidak memurojaah, nanti pas datang kasusnya bingung akhirnya nih. Ini setelah atau sebelum salam nih? Ya, ini batal atau enggak, ya? Maka harus dimurajaah. Baik. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.